Puji nama Tuhan, Shalom buat jemaat Tuhan di Soma Tower, Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati kita bersekutu, doa sepakat. Oh rabasi karabatakan amarabasandara para. Hati kami limpah dengan pengucapan syukur ya Tuhan. Dan kami mau mengatakan kasih setia-Mu itu indah bagi setiap kami. Kalau di Januari di tanggal 22 ini juga Tuhan, ada dua perayaan besar itu, tahun baru dan tahun baru Imlek. Ini semua anugerah-Mu yang berlimpah-limpah tercurah di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan di Januari 2023 ini awal kami melihat kemuliaan-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Dan di hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan, kami datang merendahkan diri. Kami mengatakan Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang mengisi segala sesuatu ruang-ruang di hati dan pikiran kami. Dan kami percaya hidup kami hanya dikendalikan oleh Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang tidak pernah sekedip mata pun meninggalkan kami ya Tuhan. Dan kami percaya di saat kami terus berjalan bersama Engkau, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Apa yang tidak kami pernah dengar, kami lihat dan timbul dalam hati kami Tuhan, itu Kau sediakan atas kehidupan kami. Bahwa kami tenggelam lebih dalam sungai kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami mengatakan dari tempat ini Engkau merentah kehidupan kami. Kami adalah tanah liat, Engkaulah pencunan ya Tuhan. Dan di masa-masa yang sukar kami percaya kami diproses ya Tuhan, untuk menjadi yang indah ya Tuhan. Kami sekarang menyerahkan segala kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dengan apa kami membawa semua kebaikan-Mu selain datang untuk beribadah, memuji, menyanjung, meninggikan nama Engkau, Raja dan segala raja. Kami menyanjung-nyanjung nama-Mu, kami mengagung-agungkan nama-Mu dari tempat ini ya Tuhan. Dan di saat Engkau berkenan atas semua pujian penyembahan kami ya Tuhan, yang kami percaya tingkap-tingkat langit surga-Mu Kau buka, Kau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah buat jemaat-Mu GBI Soma Tower. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dari segala, mengasihi Engkau Tuhan dengan akal budi dan segala kekuatan kami ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau Allah yang setia, kami setia untuk memuji, menyembah, datang beribadah ke dalam rumah-Mu. Dan Engkau yang Tuhan
yang mengizinkan kami, menarik kami untuk boleh sama-sama melayani Engkau dalam rumah-Mu. Tarik kami lebih dan lebih lagi ya, sehingga kami mengenal belas kasihan-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini kami sepakat berdoa buat sahabat, teman, kerabat, keluarga kami yang dalam perjalanan menuju rumah-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai perjalanan, tibakan di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Untuk sama-sama kami boleh membangun Yesus yang lebih besar untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ini Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Allah, mari bersama-sama katakan Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Allah. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap kesempatan yang ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa, bahwa kami dekat Tuhan. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Biar kekudusan-Mu ya Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhi setiap kami. Ku rindu selalu diam dalam dari awal akan pujian ini. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa, bawa kami dekat. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari angkat pujian ini dan nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Kudusan-Mu
hadirat-Mu. Penuhiku. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih Anugerah. menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Anda. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat di tahun yang baru ini, biar penyertaan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kami percaya sukacita penuh nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain puji, sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat sembah kita di hadapan Tuhan Bapak. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Hadirat-Mu yang kami cari, hadirat-Mu penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Bahkan sampai putih rambut kami, Kau Tuhan yang tetap bersama-sama dengan kami, ya Yesus. Kami bersuka di hadapan-Mu. Kami mau akui Kau Tuhan yang baik. Kami mau akui Kau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami ya Terima kasih Tuhan. Terima kasih
menjadi tari-tarian, biar sukacita penuh ada di dalam kami. Ucapan syukur kami Tuhan Yesus hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu, hanya bagimu. Kami mau akui Kau Tuhan yang baik Tuhan Yesus, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bawasannya selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Pengagungan kami hanya bagimu ya Tuhan. Bawasannya untuk selamanya, setianya. Untuk bangkit beri bersama. Ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa untuk ya Tuhan, untuk Indonesia ya Tuhan. Kiranya kami percayakan dan menyerahkan bangsa kami yang kami cintai Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami panjatkan perlindungan-Mu ya Tuhan atas bangsa Indonesia ya Tuhan, negara yang kami cintai ya Tuhan. Serta hikmat kebijaksanaan Engkau curahkan untuk Indonesia ya Bapak. Serta perlindungan-Mu ya Bapak. Serta Engkau tutup bungkus Indonesia dengan darah Tuhan Yesus. Jauhkan Indonesia dari segala ancaman ya Tuhan. Jauhkan Indonesia dari segala malapetaka ya Tuhan. Kiranya berkat yang Engkau curahkan buat Indonesia ya Tuhan.
Kiranya kami juga berdoa ya Tuhan, kami memohon kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami ya Bapa itu dijauhkan dari segala ancaman ya Bapa. Kami butuh ya Bapa, bangsa kami Engkau beri terobosan demi terobosan ya Bapa, sehingga pertumbuhan ekonomi ya Bapa itu makin lama makin baik ya Bapa. Di mana di luar sana mengatakan 2003 itu adalah masa sulit, tapi kami percaya matamu untuk Indonesia ya Tuhan itu selalu tertuju untuk Indonesia. Tanganmu ya Tuhan selalu menggenggam Indonesia ya Tuhan, karena tanganmu yang kuasamu selalu turun untuk Indonesia ya Tuhan. Berkat tercurah untuk Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami percaya, kami berdoa juga ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami ya Bapa. Kiranya Engkau jauhkan ya Bapa dari segala keinginan-keinginan hati ya Bapa. Kiranya Engkau jauhkan dari sikap-sikap yang mau merugikan Indonesia ya Bapa. Karena Engkau berikan roh takut akan Engkau ya Bapa, sehingga Indonesia ya Bapa bisa maju selangkah demi selangkah ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan juga berkenan melindungi dan memberkati hamba-hambamu yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh bumi ini ya Bapa. Kiranya Engkau melindungi, memberkati ya Bapa hamba-hambamu ya Bapa. Engkau beri kerukunan dan kedamaian ya Bapa. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati dengan luar biasa. Engkau berikan visi-visi yang terbaik untuk mereka ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati juga ya Bapa gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Bapak. Senior pastor kami Bapak Bambang Yonan, eksekutif pastor kami Bapak Edi Prajitno ya Bapak, dan juga asosiat pastor kami Bapak Johnson Lasid dan Bapak Ferry Joshua Jins, dan juga para 4 deputi ya Bapak yang membantu mereka ya Bapak. Kiranya ya Bapak, perlindungan-Mu selalu pada mereka ya Bapak. Engkau beri hikmat kebijaksanaan, Engkau curahkan untuk mereka ya Bapak. Bapak, kami percaya ya Bapak, perlindungan-Mu untuk keluarga mereka itu selalu menyertai ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk seluruh umat-Mu yang ada di Stomo Tower, di luar sana, dan di seluruh bumi ini ya Bapak. Kiranya Tuhan juga berkenan melindungi ya Bapa, dan memberkati ya Bapa, dan mencurahkan berkat-Mu ya Bapa. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa. Kiranya berkat tercurah untuk kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, 2023 ini ya Bapa, kesulitan tidak akan melampaui anak-anak-Mu ya Bapa, karena Engkau selalu menyertai ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memohon ya Bapak untuk berkat untuk Sumres ya Bapak, Sumatera Resort ya Bapak, rumah persembahan kami ya Bapak. Biarlah berkat tercurah untuk rumah persembahan kami ya Bapak. Dana-dana yang kurang itu Engkau cukupi ya Bapak. Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu ya juga Bapak. Kau kirimkan donatur-donatur yang terbaik ya Bapak. Setiap orang yang memberkati rumah persembahan, Kau berkati berlimpah ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk penyelesaian ya Bapak 10 rumah doa, 7 ikonik, dan chapel ya Bapak. Kami percaya itu semua akan selesai pada waktu yang Engkau tentukan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk hamba-Mu ya Bapak, yang saat ini sebentar lagi akan berbicara ya Bapak. Biarlah Engkau beri hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu Bapak Kusman Sudibyo ya Bapak. Kiranya Engkau pakai mulut dan bibir hamba-Mu ini sebagai penyelamat bagi anak-anak-Mu ya Bapak, supaya kami pulang tidak sama lagi ya Bapak.
Dan kami percaya Bapa, setiap firman yang ditabur itu akan tumbuh di tanah yang subur ya Bapa. Setiap firman ditaburkan ada terjadi ya Bapa, revival ya Bapa, penyelamatan ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, setiap yang sakit itu disembuhkan dari firman. Setiap yang berbeban berat itu akan mengalami pemulihan ya Bapa. Setiap yang mendapat kesusahan ya Bapa akan dilepaskan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami mau sambut firman-Mu ya Bapa. Mari kita sama-samakan dalam nama Tuhan Yesus. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Kau hamba, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami ada sebagai kami ada oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kalau di sore menjelang malam ini kami dapat berkumpul bersama-sama, karena kami mengasihi Tuhan dan mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi bibir hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu memberkati setiap orang yang mendengarnya. Berkati penggembalaan gereja lokal setempat, Pak Andrew, Ibu Teresia dan keluarga besar mereka, Pak Edward, Pak Portang, dan seluruh tim pelayan yang ada di GBI Sutomor Tawar. Engkau melihat hati mereka ya Tuhan. Engkau melihat keseriusan mereka untuk melayani-Mu, untuk membawa lebih banyak jiwa. Sebagai hamba-Mu, hamba mohon ya Tuhan, tolong mereka, ulurkan tangan-Mu kepada mereka untuk bersama-sama memenangkan lebih banyak jiwa dan lebih banyak revival demi revival akan terjadi di tempat ini ya Bapa. Di tengah-tengah badai tahun 2023 ini, kami percaya ya Bapa, Engkau akan membawa mereka untuk melayani tanpa pamrih. Ya Tuhan, untuk melayani Tuhan ya Bapa, tetap berjalan melewati lembah demi lembah, karena kami tahu suatu saat mereka akan mendaki lembah tersebut dan Tuhan akan menyambut mereka untuk memberikan kemenangan demi kemenangan bagi mereka. Engkau cukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka ya Bapa. Engkau cukupkan sumber daya manusia juga ya Tuhan, sehingga Tuhan akan memakai wadah ini. Tuhan akan memakai wadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Biarlah perlindungan ilahi, campur tangan ilahi terjadi di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Anugerahkan hati yang lembut untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita akan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar? Silakan duduk. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dan hormati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Tuhan kepada para pemimpin kita, maka visi sepanjang tahun ini adalah The Year to Rise, tahun di mana kita bangkit and shine brighter, dan bersinarlah lebih terang. Artinya Bapak Ibu dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk bangkit di tengah-tengah badai yang sedang mengancam di tahun 2023. Nah, badai yang dimaksudkan bisa badai apa saja, persoalan, keuangan, perkawinan, pelayanan, atau apa saja. Pokoknya di tahun 2023 kita harus siap menghadapi
apapun yang terjadi. Amin. Sebagai umat percaya, sebagai anak-anak yang telah dimenangkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib, Anda dan saya sebenarnya tidak harus takut. Kenapa? Karena dalam diri Anda dan saya ada darah Tuhan Yesus. Yang mengerti berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, judul yang saya juga berikan di sini adalah bagaimana kita bangkit bersama-sama keluarga. Nah, sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh para pemimpin kita, keluarga yang di sini dimaksud adalah keluarga Kristiani, keluarga di rumah. Tetapi tidak salah juga kalau Anda artikan sebagai keluarga besar Sutomor Tower. Amin. Nah, kita belajar bersama-sama. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi siapa pun yang merayakan. Saya melihat di sini nggak berapa banyak, tapi nggak apa-apa. Tapi kita juga boleh mengatakan satu yang lainnya, kongsi fatjoy. Ya, selamat hari. Oke, baik. Nah, saya akan kutip dari satu ayat yang begitu luar biasa, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Mari sama-sama kita baca. 2, 2, 1. Bangkitlah menjadi teranglah. Ayo, 1, 2. 2, 2, 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan memuliakannya menjadi nyata atasmu. Amin. Nah, badai sempurna atau the perfect storm yang disebutkan oleh berbagai tokoh politik, para ahli-ahli ekonomi, malah oleh IMF mengatakan dunia secara global di tahun 2023 akan menghadapi apa yang dikatakan dengan perfect storm. Seperti yang saya katakan, itu bisa merupakan apa saja Bapak Ibu. Kita harus siap, jangan takut, jangan khawatir. Karena di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, tercatat kata ataupun frase jangan khawatir sebanyak 375 kata. Nah, sebagai umat percaya, saya mau mengajak kita jangan biarkan prediksi-prediksi orang, jangan biarkan masalah Anda menenggelamkan Anda di dalam keterpurukan. Anda bayangkan sebuah kapal tidak akan tenggelam kalau air tidak masuk ke dalam kapalnya. Betul? Perahu kecil ya kita katakan. Tetapi kalau ada air masuk ke dalam kapal, maka kapal itu akan tenggelam. Itu contoh pertama. Kedua, Anda bayangkan kalau misalnya saya membawa sebuah gelas dengan air di dalam, saya tanya kepada kita semua, berat air ini berapa? Tentu berbagai pendapat akan mengatakan, ada yang mengatakan mungkin X gram, ada yang Y gram, Z dan sebagainya. Ada 30 orang di ruangan ini, maka berbagai pendapat akan muncul. Tapi masalahnya bukan beratnya air dalam gelas ini, tetapi yang masalah bagi saya adalah untuk memegang gelas ini terus-menerus berat. Betul? Nah, apa yang harus kita lakukan? Letakkan saja di atas meja. Saya tidak perlu jawaban Anda berapa gram yang tepat, tapi saya akan meletakkan gelas itu di atas meja. Kenapa saya memakai perumpamaan ini? Sama saja, Anda mendengar berbagai masalah, Anda mendengar berbagai masalah yang akan terjadi, keadaan ekonomi, analisa si A, analisa si B, belum lagi menjelang tahun 2024. Jangan biarkan kotoran-kotoran, jangan biarkan sampah-sampah itu menenggelamkan Anda dalam keterpurukan. Yang mengerti katakan amin. Saya mau mengajak kita, sesuai Yesaya 60 ayat 1 dan 2, bangkitlah dan menjadi teranglah. Melalui keluarga Anda, melalui keluarga besar Sutomor Tower, bangkit menjadi terang. Tunjukkan kepada orang, di tengah-tengah badai, anak-anak Tuhan, Anda saya tetap berdiri teguh. Karena kita dibangun di atas batu yang begitu kuat, begitu kokoh. Kenapa kita harus takut? Nah, itu sikap pertama. Nah, kata kemuliaan, Bapak Ibu yang saya kasihi,
Yang pertama, kata kemuliaan itu memiliki pengertian kalau kita lihat, kita analisa lebih detail. Saya mau berbagi kepada Anda, tadi pagi saya sudah bagi kepada jemaat di pagi hari. Nah, yang pertama, kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kabot. Sedangkan bahasa Yunani itu disebut dengan kata doxa. Coba sebutkan, doxa. Nah, apa artinya sih? Nah, kalau kabot artinya mulia, agung, makmur, dan berlimpah. Sedangkan doxa dalam bahasa Yunani artinya kecemerlangan dan kemasyuran. Jadi kalau Anda dan saya di tahun 2023 atau menghadapi kehidupan kita di depan, kita tidak, maksudnya kita menyerah begitu saja, tidak bersemangat, tidak bangkit, maka kemuliaan Tuhan itu, yaitu kemakmuran, keberhasilan, tidak akan terbit atas diri Anda dan saya. Yang mengerti katakan amin. Sehingga saya mau berbagi kepada Anda bahwa di dalam kitab Lukas 2 ayat 14, kata kemuliaan itu memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, kemuliaan itu mencerminkan sifat dan tindakan Tuhan dalam manifestasi dirinya sendiri di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kedua, karakter dan cara Tuhan seperti yang diperagakan melalui Kristus dan melalui orang-orang percaya nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Karena kan kita ditebus oleh Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, dan kita diciptakan serupa gambar Allah. Ingat itu, ya. Kemudian yang ketiga, dari keadaan penuh berkat di mana orang percaya untuk selanjutnya masuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan keempat, kecerahan atau kemegahan supranatural yang berasal dari Allah ada dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesaya 60 ayat 1 dan 2 mengajarkan kepada kita untuk selalu memakai hikmat Tuhan menghadapi tahun 2023. Karena Tuhan sudah bersama Anda dengan saya. Masalah kadang-kadang kita tidak sadar kita memiliki kekuatan tersebut. Amin. Nah, saya lanjutkan ya. Berikutnya, kenapa keluarga Kristen atau Ecclesia Domestica, istilah populernya, itu penting bagi kita. Dan Anda akan melihat dalam 3 bulan mendatang, bulan 1, bulan 2, bulan 3, gereja akan berbicara banyak tentang keluarga. Kalau saya nggak salah, yang bulan kedua, bagaimana menjadi kita diberkati, keluarga diberkati untuk memberkati. Kemudian yang ketiga, bagaimana peranan Roh Kudus di dalam keluarga. Nah, kita coba fokus ke yang pertama. Nah, kenapa keluarga itu penting? Nah, di dalam Roma 12 ayat 4-5, karena keluarga itu tubuh Kristus. GBI Stumo Tower itu adalah tubuh Kristus dalam bentuk suatu keluarga. Kemudian Efesus 5 ayat 22-23, keluarga itu juga merupakan keluarga Tuhan. Tuhan yang membentuk keluarga itu untuk kita. Baik itu keluarga Kristen di rumah maupun keluarga Sutomor Tower. Dan yang ketiga, keluarga itu juga merupakan umatnya Tuhan. Kemudian yang terakhir 1 Korintus 3, 16-17 itu merupakan bait kudusnya Tuhan. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa jemaat umat Tuhan itu adalah milik Tuhan, bukan milik gembala. Yang mengerti berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jangan sekali-sekali melayani hendak merebut jemaat. Itu bahaya sekali. Percayalah, ya, mungkin pada awalnya berhasil, tapi kita lihat ke depan bagaimana. Masih ingat cerita tentang Raja Salomo, Raja Daud? Kadang-kadang kita berpikir, kenapa mereka diizinkan oleh Tuhan berbuat dosa? Orang fasik menikmati berbagai berkat yang kita analisa. Loh, kok bisa ya? Mereka orang berdosa kok bisa menikmati? Nah, saya mau berbagi kepada Anda. Saya sudah menganalisa firman-firman Tuhan itu diizinkan oleh Tuhan. Tapi belum tentu disetujui oleh Tuhan. Amin. Orang fasik ketika menikmati berkat,
Mereka tidak sadar, mereka berjalan di atas jalan yang licin, yang bisa jatuh suatu saat. Jadi maksud saya begini, jangan Anda berpikir melihat seseorang berhasil. Anda lihat bagaimana kelanjutannya. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi saya mengatakan dalam Alkitab tercatat lebih kurang 370 sekian frase yang menunjukkan jangan khawatir. Kenapa? Kata khawatir, takut dalam bahasa Inggris itu disebut dengan fear, takut. Fear, F-E-A-R. Tetapi saya mau berbagi kepada Anda, kalau kita membuat satu akronim, maka fear yang di sebelah kiri Anda itu adalah forget everything and run. Bagaimana sikap Anda? Apakah Anda melihat begitu berbagai banyak masalah di depan Anda katakan, sudahlah, lupakan saja, kita cabut saja dari gereja. Ya, Tuhan tidak bisa menolong kita misalnya. Tetapi ada akronim yang kedua yang berkata, face everything and rise. Hadapi semua dan bangkit. Nah, siapa yang cenderung memilih yang sebelah kiri atau kanan? Yang sebelah kiri, siapa yang pilih? Yang sebelah kanan, pilih yang mana coba? Face everything, hadapi semua dan bangkit. Mana yang Anda pilih? Ayo, ini ada yang gak pilih sana masa. Saya ulangi, siapa yang memilih face everything and rise? Hadapi dan bangkit. Ayo, angkat tangan. Iya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita hadapi. Nah, masalah bukan masalah. Yang masalah itu respon kita terhadap masalah itu. Apakah Anda memiliki positive thinking atau negative thinking? Amin. Amin. Ya. Nah, Mazmur 23 ayat 4. Boleh ditampilkan, kita baca bersama. Mazmur 23 ayat 4. Ini ayat yang ditulis oleh Raja Daud yang benar-benar memberkati saya. Sudah? Mazmur 23 ayat 4. Oke, 2, 2, 1. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan bahaya, sebab tongkat-tongkatku dan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ingat, kalau ketika Anda dan saya berjalan melewati lembah, jangan pernah berhenti dalam lembah kekelaman. Jalan terus. Kenapa? Karena suatu saat kita akan mendaki lembah itu dan kita akan terangkat ke atas dan Tuhan Yesus menunggu Anda di sana. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di tengah-tengah badai sama saja. Jangan pernah berhenti di tengah badai atau mandek di tengah badai. Jalan terus karena Tuhan Yesus berdiri di dalam badai menunggu Anda, akan membawa Anda keluar dari permasalahan Anda, keluar sebagai pemenang di atas menang. Yes. Nah, kembali lagi, next. Ketika Anda terkumpul atau terhisap dalam satu keluarga, apakah itu keluarga Kristen ataupun keluarga GBI Sutomo-Tawar sebagai suatu gereja. Yang pertama, benefit, keuntungan, bukan keuntungan, tapi nilai-nilai positif yang dapat Anda petik kalau Anda bergabung dalam satu keluarga. Nah, karena saya berbicara tentang keluarga Kristen, maka saya akan fokus kepada keluarga di rumah kita. Yang pertama, ketika keluarga Anda, satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan, maka itu menunjukkan identitas diri Anda sebenarnya. Nah, apakah Anda mau keluarga Anda dikenal sebagai keluarga kaya, memakai pakaian bermerek tertentu, membawa mobil Alphard, ada Alphardnya 5-6 biji, atau Anda mau dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia? Saya tidak alergi orang-orang yang demikian, tapi dalam konteks firman Tuhan pada sore ini, saya mau kita dikenal sebagai keluarga dalam Kristus. Amin. Nah, saya akan bagi satu ayat ya. Satu ayat dari, sebentar ya. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bacakan saja ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Di tengah-tengah badai ini, siapa identitas keluarga Anda? Siapa identitas GBI Sutomo Tower?
apakah Anda adalah ciptaan baru? Kristus ada dalam diri Anda dan Anda ada dalam diri Kristus. Itu suatu pertanyaan yang sangat penting dan sangat penting. Nah, secara kebetulan hari ini kita merayakan Imlek. Sebagai keluarga Kristen yang merayakan Imlek, ataupun sebagai keluarga non-Chinese yang kadang-kadang terbentur dengan masalah tradisi dan adat istiadat. Nah, tradisi adat istiadat itu tidak jelek. Ya, catat ya. Tetapi orang-orang yang menambahkan nilai-nilai dalam tradisi dan adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu masalah besar. Contohnya, nah karena saya orang Chinese, saya tahu masalahnya. Kalau orang Tapanuli, saya nggak begitu kuasai, saya nggak berani komentar. Tapi saya berikan contoh. Perayaan Imlek, kalau Anda baca, sebenarnya kita harus ada seminar tentang ini, jadi terbuka semua. Perayaan Imlek itu sebenarnya perayaan musim semi. Mereka panen, mereka merayakannya. Tetapi kita tidak tahu dari mana sumbernya. Perayaan Imlek ini yang dikatakan dalam bahasa Chinese Xinchun, ya, itu menjadi suatu kebiasaan sebagai perayaan agama. Halo, bisa dimengerti? Sehingga kita melihat banyak tradisi-tradisi yang ditampilkan yang menyimpang dari firman Tuhan. Nanti saya jelaskannya secara singkat. Nah, apakah saja itu? Nah, kalau Anda lihat di dalam Imlek, perayaan Imlek, nanti yang adat istiadat untuk dari suku Batak saya singgung sedikit aja, tapi saya nggak berani singgung banyak. Saya tidak mau menimbulkan polemik demi polemik, ya. Oke. Nah, di dalam perayaan Imlek bagi orang Chinese yang pertama tidak boleh memakai ornamen naga atau ular. Di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 nanti baca ya Bapak Ibu ya, saya nggak memiliki kesempatan. Tapi mau saya katakan demikian, sebagai umat percaya kita tahu bahwa naga, ular itu sebagai metafor mewakili apa? Mewakili iblis. Nah kalau demikian benar, apakah Anda mau memakainya? Tadi pagi saya saksikan, saya memiliki satu jas warna merah, keren deh. Jas Manchester United. Tetapi masalahnya ada gambar naga di sebelah kirinya. Saya nggak tahu waktu saya nggak tahu ada gambar itu. Sekarang gantung saja di lemari, nggak saya pakai. Kalau mau pakai, saya mau kerjain yaitu dicoba dicabut naganya, bisa nggak? Kalau Manchester United masih keren toh, ya kan? Pakai merah dan saya pakai ganteng loh. Aduh, berikan kepada mereka. Tapi inilah bagaimana identitas diri Anda. Anda pegang teguh nggak firman Tuhan? Kedua, jangan berdoa di kuburan leluhur yang sudah meninggal. Dulu sebelum saya lahir baru, takut sekali kok ke tempat orang meninggal. Takut sekali. Waktu orang tua saya meninggal, saya masih harus mengikuti tradisi mengelilingi peti mati. Orang Chinese tahulah itu. Saya tidak mau, tapi paman saya dengan matanya, wow gitu terbuka. Apa yang saya lakukan? Tuhan memberikan hikmat. Jalan tapi yang saya nyanyikan lagu-lagu pujian. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Saudara-saudara saya, kenapa mulutmu komat kamit katanya? Oh, saya ceritakan begitu. Ketika kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, totalitas, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya tidak menyinggung keluarga saya menghormati paman saya, tapi saya lebih menghormati Tuhan. Amin. Ya, itu satu contoh. Ketiga, jangan menyembah patung, itu sudah pasti. Nah, saya sering melihat, maaf ya kalau ada yang tersinggung. Kadang-kadang kita ke luar negeri, berfoto di depan patung, berfoto di depan kuil. Ayo,
sadar bahwa itu Anda mendukakan Tuhan. Saya tidak alergi, tapi apa yang saya beritakan adalah firman Tuhan. Saya selalu mencoba menghindari kalau kita mengambil gambar. Pernah suatu saat saya pergi ke China bersama bos saya. Bos saya ini penganut agama Buddha yang begitu kolot. Sebagai bos, saya harus mendampingi beliau. Dan dia suka pula ke kelenteng, itu masalahnya. Suatu saat pertama kali saya bersama dengan dia masuk. Dia lihat saya kok kayak berat kali kaki saya masuk ke dalam. Dia tanya kenapa, saya jelaskan. Oh gitu ya, kalau gitu kamu tunggulah di mobil. Puji Tuhan, saya tunggu di mobil. Dia hampir setengah jam, saya tunggu dia. Ketika saya berjalan-jalan, lihat satu gereja, kan kita pasti tertarik. Ini gereja, apalagi gereja Katolik yang bangunannya begitu indah. Dia biarkan saya masuk ke dalam. Dia tunggu di luar. Maksud saya begini, itu semuanya kontrolnya dari diri kita. Kalau kita melangkah dengan iman percaya, Tuhan akan atur segala sesuatu. Dia bos loh. Kalau dia suruh masuk, kita harus masuk. Gak ada gunanya melawan, percaya saya. Tetapi hikmat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya itu luar biasa. Contoh ya. Kemudian satu lagi, jangan mempercaya tahayul dan syong. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Next ya, sekalian saya jelaskan. Nah, hal yang boleh dilakukan saling mengucapkan selamat. Itu boleh. Kyonghi, im selamat hari lahir. Enggak salah. Kemudian membagi berkat. Aduh, ini lebih boleh lagi ya. Oh, kasih berkah, kasih ampau. Siapa yang nolak? Kamu kasih satu, saya minta dua. Ya? Berikan kemuliaan. Oke, yang ketiga makan bersama. Nah, saya rasa kita semua juga melakukan hal yang sama. Keluarga orang-orang Chinese, apalagi orang tua yang masih ada dan sebagainya. Setiap malam semalam, seluruh keluarga, anak-anaknya yang mungkin tidak berada di Medan akan kembali. Mereka akan mencoba mendapatkan tiket kembali walaupun harus membayar mahal. Karena untuk apa? Berkumpul bersama, makan bersama. Ya. Dan yang keempat mengunjungi keluarga khusus yang lebih tua. Ya, saya juga akan mengunjungi mertua saya. Dari pagi belum mengunjungi karena melayani Tuhan. Tapi sore saya harus. Kelima, menghiasi rumah dengan ornamen Imlek yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Janganlah kalau kita keluarga Kristen, pengerja pula, hamba Tuhan pula, rumahnya didekorasi. Masa pintu aja udah gambar naga. Misalnya. Tapi saya percaya di sini gak ada. Yang ada itu di luar, di atas gunung, di balik gunung. Terus ke ujung sana. Ya men. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, izinkan saya menyinggung sedikit tentang tradisi dari suku Batak. Adat istiadat tradisi itu baik adanya. Tetapi jangan taruh nilai-nilai ya yang menyimpang dari firman Tuhan. Misalnya, saya kurang paham tentang ulos. Kalau ulos itu sebagai penghargaan, oke, fine. Tapi kalau dikatakan, oh saya taruh ulos, kan banyak jenis ulos ya Bapak Ibu ya. Nanti ulos ini akan menjaga Anda, akan melindungi Anda, akan memberkati. Nah itu yang gak benar. Bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam kitab Keluaran, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu. Bukan cemburu karena Anda memiliki ulos, tapi cemburu karena Anda tidak mengakui Tuhan sebagai pencipta Anda. Kalau kita cemburu karena seseorang mengambil milik kita cemburu sah-sah saja dong. Tetapi kalau kita cemburu karena Anda memiliki hal yang berbeda, itu yang gak benar. Misalnya, cemburunya Tuhan bukan cemburu karena dia lihat Anda memiliki sesuatu, dia tidak memiliki. Bukan itu. Contohnya, apabila sepasang suami istri, sang suami boleh cemburu kalau ada laki-laki lain yang main mata sama istrinya. Betul? Kenapa? Karena istri itu milik suami. Tetapi kalau lainnya bukan cemburu itu. Bisa dimengerti? Ulos juga demikian. Nah, sama dengan tradisi Chinese. Hari pertama itu tradisi Chinese ya, Pak Edward tolong buktikan benar gak? Kita dilarang menyapu rumah. Bisa dimengerti ya? Kenapa? Kalau kita sapu rumah pada hari pertama seperti hari ini, berkat itu semua hilang.
Sedangkan kita tahu sebagai umat Kristen, berkat Tuhanlah yang membuat Anda kaya. Berkat Tuhanlah yang membuat Anda berhasil. Berikan kemuliaan. Bisa ya dilihat. Nah, Anda nanti pikirkan adat istiadat yang Anda ikuti menyimpang nggak? Kalau memang menyimpang, minta hikmat Tuhan untuk menghindari. Kalau keluarga Anda komplain terhadap Anda. Dan itulah tantangan. Harus pikul salib. Amin. Nah, sehingga kami, karena dikenal sebagai seorang hamba Tuhan, kalau ada keluarga kami yang meninggal, dan kami ke tempat penghiburan, mereka sudah tahu, mereka tidak akan pernah minta Anda untuk memegang hiu. Saya juga jarang ke depan, saya hanya berdoa. Berdoa bukan berdoa untuk mayat tersebut, tapi berdoa untuk Tuhan. Karena kita menghormati Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, saya lanjutkan. Nah, kenapa keluarga Kristen ini penting? Next. Karena dalam 3 bulan ini dan sepanjang tahun ini, mari kita bangkit dan bersinar. Terangnya Tuhan itu agar menyinari seluruh komunitas kita, keluarga kita, jemaat kita. Nah, itu visi dari gereja kita. Kenapa? Kalau kita tidak menjadi terang, maka gelap tidak akan pernah menerangi tahun 2023. Kalau kita keluarga semua memiliki terang Tuhan, menyinari bumi Indonesia ini, menyinari kota Medan ini, saya percaya Medan Indonesia akan dimenangkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, semalam saya agak panjang, gak apa-apa ya, karena terakhir. Semalam saya mengikuti suatu seminar yang diadakan oleh Piki. Piki ini seperti Itsmi-nya agama seberang. Dan kebetulan Bapak Gubernur memberikan suatu pandangan tentang outlook ekonomi Sumatera Utara di tahun 2023. Puji Tuhan, bulan Januari ini Medan, Sumatera Utara masih oke. Dan dia percaya kalau semua bekerja sama, tahun 2023 pasti ada goncangan, tetapi Sumatera Utara, apalagi Indonesia, itu pasti dilindungi oleh Tuhan. Dan saya percaya itu adalah berkat doa Anda, berkat doa kita. Tuhan mendengarkan doa kita. IMF, kalau nggak salah direkturnya itu namanya Christina sekian. Dia mengatakan, global recession will happen. Resesi global pasti itu akan terjadi. Tetapi Indonesia tidak termasuk dalam daftar 65 negara yang sedang berbaris meminta pertolongan IMF. Indonesia tidak termasuk. Begitu luar biasa pemimpin yang diberikan. Saya bukan dari partai politik, tidak sama sekali. Tetapi nyata, itulah identitas kemuliaan Tuhan ada dalam pemimpin yang takut akan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kenapa kita harus terjun di dalam pelayanan sebagai keluarga Kristen? Ingat, melayani itu ada panggilan untuk kita semua. Anda dan saya dibebaskan, ditebus dosa kita bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya Bapak Ibu. Bukan Anda ditebus selesai tugas Tuhan dan selesai tugas Anda. Bukan itu. Masih ada kelanjutan tugas kita. Yaitu apa? Melayani. Melayani bukan berarti menjadi pendeta saja Bapak Ibu. Jangan salah konsep. Melayani adalah memberitakan firman Tuhan dan memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk jemaat-jemaat yang ada dalam pelayanan Anda. Apakah tetangga Anda? Apakah komunitas di sekitar Anda? Apakah ada karyawan Anda? Karena di dalam Efesus 2 ayat 10 secara cepat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi melayani itu di tahun 2023. Saya mau mengajak kita semua, keluarga-keluarga Kristen dan juga keluarga besar GBI Sumedang Tower, mari kita tetap melayani tanpa pamrih. Yang mengerti katakan amin. Tanpa pamrih maksudnya jangan biarkan masalah mendominasi Anda, dan itulah sikap iblis, sifat iblis selalu mengganggu Anda dengan berbagai masalah. Amin. Marilah tetap melayani tanpa melihat orang. Anda melayani Tuhan. Di dalam Yohanes 13, kalau Anda baca nanti,
Tuhan sendiri juga mengerti rancangan atau rencana grand design yang direncanakan oleh Bapa di surga. Dia pasti akan menemui pengkhianat-pengkhianat. Nah, pengkhianat dalam sini bukan artinya Anda akan bertemu dengan pengkhianat, tetapi akan bertemu dengan masalah. Amin. Masalah dalam pelayanan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam kehidupan rumah tangga. Tapi percayalah, Tuhan tetap bersama dengan Anda. Ingat Mazmur 23 ayat 4 tadi, berjalan dalam lembah kekelaman, tongkat dan gadanya Tuhan akan tetap menyertai Anda. Amin. Saya lanjutkan ya, karena ada beberapa slide yang harus saya selesaikan. Nah, perfect storm, badai sempurna. Bagaimana sikap Anda? Jangan biarkan sampah-sampah ini mempengaruhi pelayanan Anda. Karena ada janji Tuhan. Lukas 1 ayat 7, yang mustahil menjadi mungkin. Mungkin selama ini Anda bertemu dengan banyak pintu-pintu yang memblok, menghalangi usaha Anda, pelayanan Anda, keluarga Anda, kehidupan perkawinan Anda. Tapi percaya, di tahun 2023 ada janji Tuhan. Apa yang mustahil menjadi mustahil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kedua, akan ditinggikan. Mungkin selama ini Anda dikerjain, kalau bahasa populernya. Dikerjain orang, difitnah oleh orang. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan, apa saja. Percayalah, Anda akan ditinggikan pada waktunya. Amin. Kami dalam pelayanan menghadapi hal yang demikian. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa teman, siapa musuh. Tapi Anda sudah berdarah-darah. Bisa mengerti ya istilah begitu ya. Tetapi percaya, tahun 2023 Anda pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Sepanjang Anda taat dan setia. Ketiga, yang tertutup akan dibuka. Nah, Wahyu 3 ayat 8. Mungkin ada di antara kita ya, adik-adik kita mungkin belum mendapat jodoh misalnya. Pintu Anda tertutup selama ini. Tapi percayalah, kalau Anda taat dan setia, Tuhan akan membukakan pintu jodoh untuk Anda yang mengerti dan mau berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan secara cepat ya Bapak Ibu? Adalah, sebelum itu kembali ke yang ini ya. Tolong, family church tadi. Ya, tadi saya hanya jelaskan yang satu. Ini panjang nih, sampai jam 7 nanti kita. Amen. Yang kedua, sebagai suatu keluarga, kita akan saling membantu. Saling menguatkan. Itulah gunanya gereja. Itu gunanya keluarga, saling mendoakan, saling membantu. Ya, itu di dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Izinkan saya menjelaskan ini semua ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Suatu keluarga itu memiliki tiang-tiang fondasi yang begitu kuat. Kalau Anda tetap terhisap dalam suatu keluarga Kristen dan Anda tingkatkan kualitas dari keluarga Anda, percayalah, keluarga Anda pasti selamat di tahun 2023. Selamat dalam arti ketika Anda menemui kesulitan, Tuhan akan turun campur tangan. Ketiga, nilai unik. Nah, apa yang dimasukkan dengan nilai unik di sini adalah bahwa setiap kita, setiap keluarga, anggota keluarga memiliki kapasitas atau karakter yang berbeda-beda, yang saling mendukung. Di dalam misalnya GBD Stomor Tower, ada pengerja, ada pelayan Tuhan memiliki kesanggupan atau memiliki skill yang berbeda-beda. Ayo bersatu, karena masing-masing memiliki nilai unik yang berharga di mata Tuhan. Itu ada di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Yang keempat, perlindungan. Mazmur 100 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Keluarga Kristen, siapa kepala rumah tangga? Tuhan. Maka terus gereja, pihak gereja sungguh menitik beratkan kepada peranan keluarga di tahun ini. Dan yang terakhir adalah lebih
berbuah. Kalau Anda terhisap dalam satu keluarga yang benar-benar meninggikan nama Tuhan, Anda pasti akan berbuah. Amin. Nah, itu di dalam Yohanes 15 ayat 1-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Keluarga Kristen, pengusahanya siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita terhisap di dalam satu pohon anggur, maka kita akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tahun 2023, tingkatkan kualitas keluarga Anda. Ya, nanti saya akan tutup dengan satu deklarasi. Nah, langsung lompat kembali ke tempat yang tadi lagi. Saya memberikan beberapa contoh ya dari tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana sikap mereka ketika mereka menghadapi masalah. Yang pertama, Ayub. Kita baca dan kita tahu bagaimana proses yang dihadapi oleh Ayub. Tapi dia tetap taat, setia dan berdoa. Karena kenapa? Ayub 38 ayat 1. Maka dari badai Tuhan menjawab Ayub. Anda mau mendengarkan tuntunan Tuhan, mendapat jawaban Tuhan, siap-siap masuk dalam masalah. Maka Tuhan akan menjawab doa Anda. Amin. Berikutnya, ada satu pribadi, Asaf. Siapa Asaf? Asaf ini adalah WL, singernya Raja Daud. Ada 3, Asaf, Heman, dan Yedutun. Asaf adalah pribadi, ketika dia menghadapi masalah, pergumulan, dia melihat orang fasik diberkati, dia melihat musuh-musuhnya diberkati. Pada mulanya dia mau hampir jatuh, dia mau putus asa. Tetapi ketika ia menaikkan pujian, karena dia seorang pemuji, worship, lebih dekat dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia apa yang harus dilakukan. Dan kita baca di dalam Mazmur 73 ayat 28. Mari sama-sama kita baca seperti yang tertera. 2, 2, 1. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Masuk dalam pujian, masuk dalam worship, naikkan pujian. Anda akan melihat ketika pujian diangkat, segala permasalahan Anda pasti selesai dengan tuntunan Tuhan. Tahun 2023, siapapun merasa khawatir, itu lumrah. Tapi naikkan pujian, hanya bersyukur. Kenapa? Karena dia empunya kerajaan surga. Dia pencipta langit dan bumi. Sistem ekonomi, sistem apa saja boleh rusak, tetapi kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, pribadi yang terakhir adalah Yusuf. Kita semua kenal Yusuf. Nanti Anda baca cerita tentang Yusuf di dalam kitab Kejadian 41:38, kemudian 50-20. Kita semua mengenal cerita tentang Yusuf. Nah, saya berikan beberapa tips, ikuti keteladanan Yusuf di dalam menghadapi tahun 2023. Yang pertama, Yusuf mengakui bahwa Tuhan itu agung dan layak disembah, sehingga dia tidak pernah komplain. Jadi hamba-hamba Tuhan komplain itu lumrah. Tapi jangan komplain melulu. Tetapi Anda tahu Tuhan itu agung. Keagungan Tuhan itu luar biasa. Anda harus percaya. Ketika Anda takut Tuhan, Anda menyadari keagungan Tuhan sehingga tidak ada rasa takut. Dan itulah Yusuf. Anda baca di dalam Alkitab, Yusuf tidak pernah komplain sepanjang yang saya tahu. Kedua, berjalan dalam roh dan minta hikmat Tuhan. Pengusaha di Mesir juga merasa heran bagaimana seorang manusia biasa bisa memprediksi 7 tahun kelebihan dan 7 tahun kekurangan. Saya percaya Roh Kudus, Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui Rohnya yang kudus. Ini loh. Tahun 2023, kalau Anda bergantung kepada Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menuntun Anda, akan berbicara kepada, jangan jalan ini, ambil jalan ini. Yohanes 16:13. Dia akan bercerita tentang Anda, apa yang akan terjadi di depan Anda. Amin. Oke?
Dan berikutnya, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia sanggup memulihkan keadaan. Siapa yang percaya Tuhan bisa memutarbalikkan apa yang tidak baik di tahun 2023 menjadi baik bagi umat percaya. Berikan kemuliaan. Yes. Berikutnya, percaya dan beriman. Oke. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Layani Tuhan tanpa pamrih. Saya mau kita semua pengerja, diakon-diakonnya, seluruh umat, mari layani Tuhan melalui jalur yang Anda miliki tanpa pamrih. Dan jangan biarkan keadaan dan 2023 menghalang Anda lebih dekat dengan Tuhan. Itu maksudnya. Jangan pernah saya berdoa jangan pernah mendengar pengerja ataupun jemaat, kenapa nggak datang minggu lalu? Oh, anak saya ujian. Apa hubungannya? Betul? Oh, saya mengajar anak saya. Dia lupa bahwa Tuhan adalah guru yang ajaib. Kenapa tidak cari Tuhan dulu? Itu maksudnya. Hanya 2 jam Bapak Ibu. 2 jam selesai. Ya kan? Pulang rumah mau ngajar anak silakan. Amin. Amin. Nah, terakhir, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bagaimana sikap Anda dan saya sebagai kepala rumah tangga? Sebagai suami dan istri. Saya akan bagikan dari Nehemia 4 ayat 13 sampai 14 dan Nehemia 4 ayat 20. Saya sederhanakan karena waktu. Fight for your family and God will fight for you. Amin. Berjuanglah untuk keluarga Anda. Dan Tuhan akan berjuang untuk keluarga Anda. Artinya, kalau ada di antara keluarga Anda yang belum melayani dalam konteks memberitakan firman Tuhan, memberkati karena dia diberkati misalnya, ayo bawa mereka. Lebih bagus kalau seluruh anggota keluarga Anda dapat berdoa bersama-sama. Kalaupun gak bisa berdoa bersama-sama, Anda sebagai kepala rumah tangga berdoa untuk mereka. Amin. Seberapa banyak dari kita yang dalam doa juga berdoa untuk istri dan sebaliknya. Berdoa untuk anak, berdoa untuk menantu, calon menantu, berdoa untuk cucu. Saya percaya tidak banyak. Kalau memang Anda orang yang demikian, ayo bertobat, berbalik. Ketika Anda doa, Anda juga harus doa untuk keluarga Anda. Anda penanggung jawab penuh untuk keluarga Anda. Amin. Nah, tadi pagi, saya minta waktu 2 menit lagi. Ketika Anda menerima berkat dari hamba-hamba Tuhan, yang saya lakukan, saya tidak ego, Bapak Ibu. Saya minta Tuhan juga memberkati keluarga saya. Bagaimana caranya? Jangan pulang sebelum hamba Tuhan memberikan berkat. Sebenarnya jujur, khotbah Anda bisa dengar banyak khotbah dari YouTube. Tetapi berkat Tuhan hanya dari hamba Tuhan. Amin. Jadi begini maksud saya, ketika hamba Tuhan memberkati kita, maka saya bertanggung jawab untuk keluarga saya. Saya sering mempersiapkan diri saya kalau ketika hamba Tuhan mau memberikan berkat. Saya bilang, ya Tuhan, saya menerima berkat-Mu langsung dari Tuhan. Dengan persekutuan yang manis Roh Kudus, meteraikan dalam kehidupan saya. Istri saya, sebutkan nama istri Anda, jangan istri orang lain. Anak Anda, jangan anak orang lain. Mertua Anda, jangan mertua orang lain. Cucu, calon menantu. Percayalah, calon ya, karena belum jadi ya Bapak Ibu, betul? Kalau Tuhan berkenan, calon menantu akan menjadi menantu. Calon suami akan menjadi suami. Tetapi kita minta campur tangan Tuhan. Amin. Praktekkan itu Bapak Ibu. Saya sebagai saksi itu, saya melihat campur tangan luar biasa. Bukannya gak ada masalah, ada. Tanya Pak orang. Mengerikan. Ya. Tapi berkat Tuhan, campur tangan Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena kita diberkati untuk memberkati. Amin. Makanya menerima berkat dari Tuhan, jangan makan sendiri. Amin. Praktekkan, sederhana dong. Sederhana, masing-masing ingat siapa nama istri Anda, nama anak Anda, nama menantu mertua Anda. Jangan pikirkan nama orang lain.
Amin. Karena ketika Anda mempraktekkan itu, Anda mempraktekkan iman Anda dan kuasa mulut Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa yang baik, hamba-Mu telah selesai berbicara. Ini saatnya Roh-Mu yang kudus yang beracara. Kami hanya sebagai alat-Mu, sebagai wadah-Mu, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami mohon Engkau campur tangan atas gereja lokal setempat ini. Bawa gereja ini bangkit lebih hebat, lebih luar biasa di tahun 2023 ini. Engkau berkati Pak Andrew beserta seluruh tim. Keluarga mereka kami serahkan dalam tangan. Engkau nyatakan kebaikan-Mu melalui hamba-hamba-Mu ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan terjadi multiplikasi, akan terjadi revival dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat kesetiaan mereka, Engkau melihat kejujuran seluruh pengerja, para diaken, diakones, guru sekolah minggu, pendoa syafaat, para pemain musik, WL singer, multimedia operator, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati pelayanan mereka. Engkau melihat keseriusan mereka dalam pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami persiapkan diri kami untuk menerima berkat dan kasih karunia yang hanya datang dari kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita membuka kedua tangan kita dan arahkan hati dan tangan kita ke surga. Pulanglah dengan membawa berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Mari yang sudah menerima sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Tuhan anak-anak muda Shalom. Shalom. Mari kita saksikan warta untuk sepanjang minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya dapat beribadah bersama-sama dan kembali di minggu depan, serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Stoma Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu pukul 11 dan pukul 4 sore, bertempat di ruangan ini. Ibadah ini disertai sekolah minggu pada sesi 1 dan sesi 2. Dihimbau bagi setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung jemaat dihimbau untuk tetap dan memakai masker, menonaktifkan nada dering handphone dan di silent. Bagi jemaat yang ingin didoakan, dapat menghubungi Aser yang bertugas setelah ibadah selesai, atau dapat menghubungi di nomor handphone 0813 6545 5703 dengan Pak Edward, atau nomor handphone 0821 6418 3467 dengan Pak Torang. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 di tempat ini. Ibadah pemuda akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 bertempat di ruangan ini. Dan kami menghimbau bagi anak-anak muda untuk hadir bersama-sama pada hari Sabtu ini, karena kita akan melakukan
memulai ibadah pemuda kita yang pertama di tempat ini. Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training setiap hari Jumat pukul 3 sore di tempat ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA di nomor rekening 837 228 6228 dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank di nomor rekening 986 776 2288. Informasi rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. Seluruh informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower dan telah menjaga kebersihan di dalam rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa.